Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk melanjutkan tutorial membuat mono behavior palsu. Atau di sini saya akan membuat mini behavior agar tidak sama dengan Unity asli. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita langsung buka di project kita yang kemarin. Yang kemarin adalah project untuk mengeksekusi start yang telah kita lakukan kemarin. Kita coba dulu. Oke, kita coba dulu untuk mengetes lagi. Memang laptop saya agak lambat. Oh ya, ini udah keluar monostart. Nah, sekarang kita akan membuat library seperti Unity yang seperti tulisan ini, Unity engine.dll ya. Kita akan membuat seperti ini, tapi dengan nama berbeda. Baiklah, pertama-tama sebelumnya kita buka dulu untuk melihat apa isinya. Unity Engine DLL itu bisa dibuka karena sudah di open source, sudah dibuka untuk referensinya, bisa dibuka di internet. Jadi bisa dibuka dengan keyword Unity CS reference GitHub. Ya, nanti muncul yang paling atas, muncul di GitHub-nya Unity CS Reference, Unity Technologies CS Reference. Nah, di sini silahkan masuk ke folder runtime, export, scripting. Di sini ada banyak, dan termasuk di sini adalah mono behavior. Di sini ada source code mono behavior yang resmi dari Unity sendiri. Sekarang kita buka isinya apa saja. Nah, ini dia isinya Unity mono behavior, binding.cs, dan di sini ada namespace. Jadi kita harus pakai namespace-nya. Langsung saja kita kembali ke tempat debug kita buat file baru. Nah, kita kasih nama persatuan engine.cs ya, Unity-nya persatuan. Ya, kemudian kita edit langsung apa aja yang diperlukan, kita copy saja. Ini karena kita gak punya, langsung ke ini, langsung copy. Kita buat dulu engine-nya. Ini kita belum bikin, kita hanya butuh suatu mono behavior saja sementara, karena mungkin bikinnya lama. Oke, sekarang kita ganti persatuan engine. Nah, terus apa isinya? Kita cari mono behavior. Nah, ini dia mono behavior. Di sini ada atribut. Atribut ini sebenarnya hanya untuk reflection, untuk debugging saja. Apa aja yang isinya. Jadi untuk sementara kita tidak perlu membuatnya. Dan kita sekarang bikin public class mono behavior dengan inherit ke behavior. Kita copy. Ya, tutup kurung. Ini dia. Mono behavior inherit ke behavior. Behavior ini adalah, kita bikin kelas juga sekalian, kelas behavior. Oke. Nah, lalu apa isinya behavior itu? Nah, di sini juga ada, langsung ke CS reference yang tadi di scriptingnya. Nah, ini dia behavior bindings.cs. Nah, ini dia sama.
Kita ini terpisah filenya untuk kita bisa langsung saja satu file sama saja karena sama-sama satu namespace persatuan engine. Ini dia behavior, ini dia merupakan inherit dari komponen. Jadi kita copy komponen, ya betul. Kemudian kita copy untuk membuat komponen di atasnya, komponen, lalu komponen, kita cari komponen. Nah, di sini juga ada komponen. Kita buka, isinya apa saja. Di sini berarti ada objek. Kita plus komponen dan objek. Dia nggak pakai sistem ya nih, jadi langsung Unity Engine object, nggak pakai Unity. Ya sama saja. Objek. Kemudian objek, apakah ada turunan lagi? Kita cek dulu ya. Nggak rapi. Nah, kita cari sini objek, apakah ada OPQ, RS, OPQ, RS, KLN. Oh, kayaknya tidak ada di sini. Kita cari objek. Oh, ini dia. Unity object binding. Silakan buka. Apakah dia termasuk inherit lagi? Kita cari konstruktornya. Oh, ini dia. Dia tidak ada inherit lagi. Udah menjadi parents permanen. Oke, kita juga buat objeknya, copy saja langsung. Biar menyamai Unity ya tujuannya, meskipun belum ada gunanya sementara. Kita akan membuat mono behaviornya dulu, yang ini paling penting. Nah, setelah selesai, kita kembali ke debugnya. Kita akan edit C# build ini ya. Ini dia. Ini yang pertama adalah mengompil assembly C# yang ini. Tapi sebelumnya kita ngompil dulu yang engine, persatuan engine kita. Nah, ini kita copy dulu, kita enter, paste di atas. Ini kita ganti namanya file persatuan engine. Saya pencet 2 kali. Oke, paste di sini. Ini outnya di sini paste. Jangan lupa ada LL. Targetnya juga sama, library. Nah, kemudian kita akan sama seperti contoh di gamenya. Sebentar, ini lagi membuka default C#. Saya pakai notepad karena lemot. Ya, ini dia. Saya keluar dulu. Lebih enak pakai notepad. Oke. Untuk bisa inherit ke mono behavior, ini kelas mono pertama kita, yaitu dengan cara memanggil using persatuan engine. Nah, di sini kita kasih using persatuan engine, simpan, kemudian baru bisa di inherit mono. Ini kasih nama mini, saya lupa. Mini ya, mini behavior. Copy langsung, paste. Sudah selesai. Oke, terus kemudian di compile assembly C#-nya kita juga jangan lupa mengasih R.
Ya, di sini adalah reference untuk mereferensi untuk mengelingkan persatuan engine .dll yang telah kita buat. Langsung saja kita kasih namanya di sini persatuan engine copy .dll. Sudah, kita simpan. Sekarang kita tes dulu apakah berhasil. C sharp build, kita tes dulu apakah berhasil sebelum kita buat di engine C++ kita. Kita tunggu. Berarti sudah berhasil. Ini engine-nya sudah terbentuk dan ini juga baru-baru ini dibuat. Sebentar, ini kok ya, oh ya, ini mana playernya. Sebentar, ini namanya target library assembly C sharp .ll. Ini seharusnya terkompil 2 ini. Sebentar ya, saya cek dulu. Saya hapus dulu untuk membuktikannya. Kita compile ulang. Ini yang keluar cuma ini, yang persatuan engine. Kalau yang ini tidak keluar. Ada yang aneh nih. Kita coba dulu, kita compile persatuan baru yang compile ini. Ada yang bermasalah. Oke, saya lupa cara menggunakan comment. Oke lah, kita pisah dulu, kita pisah, kita copy C# build. Kita kasih nama assembly C#. Ini dia. Kita buka. Untuk sementara kita pisah dulu ya, untuk beberapa waktu, karena saya mau rendernya lama. Oke, sudah. Ini dia. Kita coba dulu, kita compile. Oke, ya udah keluar ya, selesai. Oke, selanjutnya adalah di bagian C++ kita. Saya akan langsung saja karena saya telah buat sebelumnya untuk mempercepat waktu. Di sini saya akan mencontek hasil saya sebelumnya. Oke, kita buka ke engine kita, main kita. Di sini kan kita masih di start. Nah, saya ingin, karena ini adalah mono pertama adalah kelas yang kita ambil dari sini. Nah, saya pinginnya kalau ada kelas baru itu dengan menginherit ini itu bisa mencari start atau otomatis mengkolek tanpa harus menentukan secara spesifik namanya. Oke, langsung saja kita buka di yang telah saya buat. Ini dia, saya copy, ini dia. Oh ya, semuanya saja. Oke, paste. Ini dia. Saya telah membuatnya. Saya hapus saja, ini tidak berguna. Nah, ini dia domain. Ini nama file assembly kita, assembly script pokok kita, dan ini adalah script API engine kita yang telah kita buat tadi dengan mono behavior. Kemudian kita init nama file.
Ini adalah untuk mengambil assembly untuk persatuan engine kita dengan nama persatuan assembly. Kita buka assembly-nya dengan nama engine ini ya. Yang atas ini adalah assembly utama yang ada di program kita. Yang ini adalah engine-nya. Kemudian di sini ada kelas my class. Ini kelas untuk utama kita, dan ini adalah kelas engine-nya kita. Kemudian setelah mono image untuk utama kita, dan ini adalah engine image-nya kita. Kita masukkan, assign, ngambil dari assembly kita. Kemudian persatuan juga kita ambil get image di persatuan engine. Setelah itu di persatuan kelas mono kita ambil adalah nama dari, kita ambil kelas dengan nama persatuan engine, namespace persatuan engine. Di sini ya namespace ya, kalau ini kelasnya mini behavior. Nah, jadi kita akan menampung objek atau kelas dengan namespace persatuan engine yang ada di sini, kita tampung di variabel persatuan kelas. Kemudian kita bikin list kelas, kita menggunakan vektor karena untuk dynamic misalkan ada banyak yang inherit ke mini behavior. Kemudian kita bikin fungsi sendiri karena di defaultnya mono tidak ada mengambil semua kelas, jadi saya membuat sendiri dengan referensi yang ada di Google yang saya temukan di Stack Overflow, dan itu sangat bermanfaat sekali. Nah, ini dia, saya ngambil semua kelas yang dengan inherit dengan mini behavior. Maksudnya kelas yang ada ini, kelas jika ada ini kita ambil, kita masukkan ke list ini, mono kelas ini. Misalkan tidak ada ini, maka tidak akan dimasukkan ke dalam list tadi. Jadi kita ambil yang ada inherit mono mini behaviornya. Kita kembali isinya, kita cek dulu isinya mini behavior itu apa aja. Ini dia. Nah, kita menggunakan tabel info. Yang tabel info merupakan data-data meta ya. Metadata yang ada di image-nya kita ambil. Kemudian row-nya adalah tabelnya, itu kita ambil jumlah row-nya ada berapa. Kemudian sini adalah kolomnya, kita cek kolomnya. Kemudian kita kita ulangi sesuai dengan jumlah barisnya row. Kita cek apa, sini kita ambil nama kelasnya dengan tipe nama, ini adalah nama kelas. Ini adalah namespace-nya. Kemudian kita ambil kelasnya. Nah, kita ambil kelasnya dengan nama itu. Ini namanya namespace-nya. Kelasnya kita tampung di sini. Kemudian kita cek apakah kelas itu merupakan subclass. Nah, ini dia adalah merupakan fungsi standarnya dari mono. Kemudian apakah dia merupakan inherit atau subclass dari persatuan kelas. Persatuan kelas itu adalah ini. Nah, kita tampung di sini, kita taruh di sini. Apakah dia inherit dari mini behavior? Ya, kalau misalkan iya, kita list kelasnya tadi ini kita pushback, masukkan data kelas itu. Selain itu lanjut saja. Oke, kemudian selesai hingga row terakhir. Maka list akan terisi dengan kelas yang merupakan inherit dari mini behavior. Kemudian setelah itu kita bikin objeknya, kita instantiate objeknya. Dengan cara yang sama, kita bikin list dengan tipe vector list. Mana objek kita bikin sendiri. Sini kita bikin sendiri fungsinya dengan parameter domain mylist class dan mylist object yang kita buat tadi. Isinya adalah seperti ini, hanya
for loop kan jumlah isi dari kelas, kemudian kita isi pushback dengan object new, dengan instantiate kelas itu. Misalkan tadi kan kelasnya ini ada di list mono pertama, ada di list tadi mono pertama karena memiliki inherit many behavior. Kemudian kita masukkan ke list object, lalu menginstantiate-kannya dengan domain itu dan nama kelas itu sendiri. Kemudian kita objeknya kita initialize dengan jumlah objek yang ada sesuai dengan urutan perulangan. Oke, setelah itu selesai. Nah, itu adalah menginvoke metodenya. Metodenya kita invoke yang ada di objeknya itu yang sudah kita init tadi dengan size-nya invoke method. Kita bikin fungsi invoke method. Invoke method itu memiliki parameter list kelas, list object, kemudian nama metodenya apa, start. Saya bikin seperti itu. Kemudian kita buka di sini invoke method. Ini dia kelas, objeknya, method. Kita bikin variable, method, pointer. Di sini metodenya kita ambil mono class get method from name. Kita ambil metodenya dengan nama start. Jadi kelasnya ini, kelas yang sudah kita diobjekkan tadi, kita ambil nama start. Dicek apakah ada isi dari start yang kita dapatkan tadi di sini. Nah, di sini saya bikin start. Apakah dia ada start? Kita taruh di sini. Apakah ada? Misalkan ada. Ini dia. Mono runtime invoke. Tadi yang sebelumnya yang pertama kali kita kemarin part 2 kita buat untuk menginvoke metodenya. Nah, setelah itu kita bikin yang update. Update adalah merupakan perulangan atau sesuatu yang terus-menerus yang akan dieksekusi. Maka dari itu di sebuah game ada namanya main loop. Main loop itu akan terus berjalan sesuai dengan keadaan-keadaan tertentu. Misalkan kita akan escape, baru kita keluar, baru loop ini akan berhenti. Karena di sini saya akan mencoba untuk loopnya sekitar tak terbatas. Jadi kita akan mengeloop update ini terus-menerus. Oke. Sama di sini objek ulangan, kita invoke metodenya dilewati dengan list kelasnya, my list objeknya, kemudian nama metode yang akan kita invoke. Oke, kita coba build. Langsung saja. Sudah berapa menit ini? Enggak kelihatan nih. Oke. And reference local variable. Ini warningnya sebenarnya ada sesuatu yang tidak berguna. Ini tidak berguna. Ini saya hapus saja nih. Saya hapus saja. Kita buat ulang. Oke. Sudah selesai. Ya, ini dia. Udah di compile. Sekarang kita buka di projectnya. Kita buka project kita, menu player kita buka di debug. Nah, sekarang kita buka command kita. Kita clear screen. Clear screennya. Sekarang kita buka, kita cek dulu. Ini dia. Di assembly kita di sini kan cuma ada start saja. Kita cek, coba kita play. Mono player. Ini dia. Dia ini adalah menunggu update. Karena update tidak ada terus-menerus, maka ini tidak berhenti. Karena ini adalah perulangan tak terbatas. Oke, kita exit secara paksa. Kemudian kita coba compile di bagian assembly ini kita bikin kelas baru. Nah, ini dia.
Ini mono kedua. Nah, ini dia. Yang kedua juga menginherit ke mini behavior. Sekarang yang ketiga nih tanpa menginherit ke mini behavior atau merupakan kelas biasa. Kita simpan. Ini adalah mono pertama biar untuk membedakan. Mono start pertama. Ini adalah mono kedua. Dan ini adalah ketiga. Oke. Seharusnya kalau kita kembali dulu di C# build assembly C#. Kita tunggu. Ya, sudah selesai. Oke. Seharusnya tadi sebentar. Oke. Kita buka komennya. Seharusnya keluarnya adalah ini dan ini tidak ya. Sekarang kita coba. Ya, betul. Ini dan ini tidak, karena mono ketiga ini tidak menginherit ke mini behavior sama seperti Unity Engine 3D. Sekarang kita akan coba update-nya. Kita keluar dulu. Sekarang kita bikin update di sini. Ini dia update. Oh, square bracket. Oke, ini juga update. Oke, kita copy saja. Kita bedakan biar beda, kasih sama dengan, dan ini juga sama biar kelihatan ya. Mono kedua, paste, ini kita kasih bintang. Oke, kita simpan. Ya, selesai. Sekarang kita compile assembly system kita dua kali. Oke, selesai. Ya, sekarang kita coba cmd. Kita run mono player kita. Nah, ini dia. Dia akan update terus-menerus seperti halnya update-nya di Unity 3D sesuai dengan engine-nya. Ini adalah scripting C#, bagaimana cara kerja Unity 3D. Ternyata menggunakan mono agar lebih mengerti cara kerja Unity 3D. Oke, sekarang kita coba kita bikin variabel di sini. Int jeda dengan 0. Oke, update-nya if jeda kurang dari 6 maka akan dieksekusi. Oke. Nah, ini dia jeda plus. Kemudian kita asainkan jedanya di sini ke 0 lagi. Oke. Kita coba di debug. Kita boot assembly system kita. Kita tunggu selesai. Kita buka lagi command-nya. Kita jalankan mono player kita. Nah, ini dia. Sebentar. Mono pertama update. Sebentar, ada yang error. Ada yang kurang bagus. Oke. Oh ya, salah ini. Nah, ini ya. Ya, salah. Itu sama saja. Kita compile ulang ya. Oke.
memang ribet kalau pakai komen. Mono player, ya ini dia akan jeda untuk yang mono kedua ini, yang bintang itu akan terjeda beberapa poin integer. Di sini udah terlihat kegunaannya apa itu update. Untuk sementara itu dulu, tapi sebelumnya kita akan coba lihat dulu, kita coba cek di internet Unity game loop. Nah ini dia, di sini kita bisa lihat isinya game loopnya Unity. Nah di ini dia, kalau yang atas ini adalah merupakan initialize. Ini start ini masih belum ada gunanya karena nanti kita akan bikin sebuah internal call yang merupakan seperti game object. Sebenarnya itu bukan objek dari C#, itu adalah objek dari C++ ini yang diambil melalui C#, kemudian diinisialis di sini. Jadi kita bikin game object, sebenarnya game object itu ada di sini. Kemudian saat kita memanggil start, game object yang ada di sini kita initialize. Ya, kita buka. Ini dia, bisa dilihat diagram dari game loopnya Unity. Kita buka. Enter saya agak lemot. Nah ini dia. Ini sangat membantu untuk membuat kita. Nah, di sini adalah initialization fungsi awake. Berarti ada awake yang ada di ini, kemudian on enable reset. Reset is called when the script is attached. Nah, berarti scriptnya akan dipanggil ketika script yang ada ini di attach ke game object. Kita kan masih belum bikin itu karena harus membuat suatu sistem yang lebih atau mirip seperti Unity yang agak jelimet. Kemudian adalah start is only ever called once for a given script. Akan dipanggil sekali untuk script tadi. Jadi untuk inisialisasi. Ini dia. Game loopnya ada di bawah. Ini dia. Di sini ada fixed update. Ini update-nya sesuai dengan tulisan ini merupakan more than once per frame. Frame ini di sini adalah tampilan frame untuk output atau rendernya. Jadi ini lebih banyak untuk dieksekusi, sama seperti ini tadi. Kalau yang misalkan ini untuk yang biasa update, kalau yang ini mungkin fixed update karena terus-menerus di render, terus-menerus dieksekusi. Karena tapi ini bisa dilihat terkadang ini ada di thread lain, jadi tidak masuk ke main thread. Oke, langsung saja di sini ada internal animation update, dia masuk ke state machine, on state machine interaction, process grab, fire animation, state machine behavior callback, on animation move, kemudian ke internet physics update. Ya, di sini ada physics update. Biasanya physics ini adalah masuk ke multi thread biasanya. Saya juga kurang paham. Kemudian masuk ke sini animation. Nah, ini dia. Ini threadnya. Threadnya ini akan terus mengulang di main thread, di thread child thread. Yang ini adalah yang ini yang kotak ini fisiknya yang merupakan thread fisik. Ini adalah thread di dalamnya fisik. Threadnya internal. Jadi dia akan nge-thread lagi di dalam thread. Oke, langsung kalau yang lurus ke bawah ini, yang besar ini dari sini, ini main thread. Kalau yang ini side thread. Kemudian masuk ke main threadnya, kita masuk ke ini yieldnya nih, masuk ke set thread yang fisik tadi. Kemudian kita masuk ke main thread lagi, on mouse, kemudian update. Nah, ini di update yang merupakan per frame biasanya. Saya kurang paham juga, saya belum belajar. Kemudian ini dia, keluarlah yield 0, yield wait per second, yield www yield start coroutine. Ini kita akan bikin kalau ada waktu di part selanjutnya.
Kemudian di sini adalah animationnya, update untuk animation, threadnya animation masuk ke sini, dia termasuk game logicnya. Kemudian masuk ke let update, adalah update yang setelah proses yang atas. Langsung saja masuk ke bawah. Ini dia rendering, render gambarnya, bla 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 sampai color image. Kemudian on Gizmo dan on GUI. On GUI itu juga merupakan suatu thread. Jadi GUI itu secara jadi thread lain, jadi atau selalu update, tidak mengikuti main loop. Kemudian sini ada wait for end frame. Jadi ini adalah dimana kalau menggunakan enumerator di sini akan terpanggil. Nanti kita akan coba bikin itu kalau ada waktu. Sini adalah on pause. Ini dia. Kalau kan misalkan ada pause, maka ini ada eksekusi. Ini berhenti di sini, berhenti di sini. Oke. Kalau enggak langsung ke atas lagi, main ke fixed update lagi. Oke. Kemudian kalau misalkan selesai pause exit, kita on application quit, disable, lalu destroy. Kemudian dia ke atas lagi untuk awake. Misalkan scriptnya ini, the script was disabled during the frame. Jadi scriptnya itu on destroy. Jadi scriptnya udah di on destroy ya. Saya juga belum pernah pakai ini. Oke. Untuk itu dulu. Mungkin untuk part selanjutnya kita akan coba membuat internal call sama seperti ini. Kita buka Unity CS reference-nya. Ini dia. Ini yang ada di Mono Behavior. Ini kita sing seperti ini. Bentar. Ini dia. Mana ya? Ya, ini extern. Extern ini adalah fungsi untuk memanggil native dari C++ nya atau internal call. Oke. Saya rasa cukup sampai sini. Terima kasih untuk karena melihat tutorial saya, dan nantikan tutorial part 4 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.